Masih dari Holiday Inn Express di JI Expo Kemayoran, pintu 6 ya. Kita lagi ngobrolin Generasi Mecin hari ini setelah gagal mau ngapain. Nah, ada Jenny Salimar, ada Kang Pipin. Ini masih banyak makanan kita. Udah segmen terakhir nih kita. Oh iya benar. Ini kita sebelum nanya, enak ya tofunya ya? Enak banget. Silakan ini yang lagi dipromoin di restoran Holiday Inn Express Kemayoran, JI Expo ya, pintu 6. Ini yang pisang tofu. Goreng kejunya juga enak. Pisang goreng keju, dilihat aja udah lapar ini. Kita lagi mikir itu sudah. Iya. Habis ini karena kita juga pengen tahu rencana-rencana dari Mbak Jen, Kang Pipin mau ngapain lagi gitu. Kemarin kan pasti plan nomor satunya adalah terpilih kan. Oke, 5 tahun siaplah di Depok, di Senayan. Tidak terpilih terus mau ngapain berarti sekarang? Stay di politik, pindah partai, atau mungkin syuting lagi Mbak Jen atau apa gitu? Nah, kalau untuk syuting enggak lah ya. Enggak ya? Memang sudah dari 5 tahun terakhir tuh udah stop, memang tidak mau lagi di sinetron dan lain sebagainya karena waktunya kan. Oke. Sudah tidak ada. Mungkin lebih konsentrasi di memaintain masyarakat aja gitu. Okay. Jadi dari awal pun sejak kampanye dimulai, saya tidak pernah membawa diri saya sebagai saya adalah kader partai A ini, enggak. Saya Jane. Okay. Saya mencalonkan begini. Jadi betul-betul aku tuh pengen mereka mengenal aku tuh Jane sebagai seorang Jane lah gitu. Yang kebetulan nyalek dari partai ini, dari Partai Demokrat, jadi itu aja informasinya gitu. Dan akhirnya karena itu lama-kelamaan aku juga berpikir bahwa ya itu kembali lagi, memang kita harus turun langsung ketemu sama mereka gitu. Okay. Nah begitu ini kampanye semua sudah selesai, Tuhan menggariskan bahwa tidak terpilih, aku sih meyakinkan diri bahwa yang namanya berdekatan dengan masyarakat, melakukan sesuatu untuk masyarakat tidak harus dengan menjadi anggota dewan kok. Okay. Bisa dengan banyak cara gitu. Okay. Kemarin itu hanya satu upaya untuk lebih mencari tahu aja gitu. Ini kalau kayak gini gimana sih gitu. Nah mungkin untuk ke depan nih kan waktunya masih panjang, lumayan panjang lah. Jadi dari sekarang tuh sudah mulai, yaitu aku mendekatkan diri dengan pemerintah kota, dengan wali kota, dengan wakil wali kota, terjun di kegiatan-kegiatan yang dibuat di Depok gitu. Apa aja aku melibatkan diri lah. Okay. Karena betul-betul memang buat aku mereka ini udah benar-benar orang-orang yang sudah 100%, 1000% malah menyumbangkan sumbangsi tenaga dan juga pikirannya buat membantu aku kemarin gitu. Dan tetap stay di kapal Demokrat? Ya kayak aku bilang, untuk sekarang aku memang tidak memikirkan ke depannya akan seperti apa, tapi yang jelas pribadi aku turun sebagai Jane aja. Okay. Gitu. Berarti masih ada kemungkinan Kang di Depok menang soalnya. Siapa tahu ya kan. Kita habis mati kamera, gimana Kang? Karena kita kayak aneh. Kang Pipin gimana Kang Pipin? Kalau Kang Pipin sendiri plan apa untuk 5 tahun, berarti masih sebagai staf ahli atau gimana Kang? Ya, jadi saya insya Allah lanjut sebagai staf ahli karena anggota dewan yang dimana saya menjadi staf ahlinya terpilih kembali untuk yang keempat periode. Wow. Jadi Ustadz Al-Muzamil Yusuf, Dapil Lampung, dan beliau terpilih kembali lagi. 4 periode, saya 20 tahun kan? Betul. Wow. Tahun ke-20 berarti kan, periode 5 tahun kemudian. Dan saya melihat memang beliau sebagai salah satu contoh lah, teladan bagi saya. Sebagai profil anggota dewan, tidak macam-macam, tidak pernah terlibat kasus korupsi. Dan saya bekerja dengan beliau, enjoy, senang, dan saya punya contoh yang baik bahwa anggota dewan kalau memang bekerja betul-betul untuk rakyat, untuk masyarakat, maka sebetulnya masyarakat tidak akan berpaling pilihannya kepada partai atau caleg yang lain. Dan beliau menunjukkan itu. Dan saya kira saya 5 tahun ke depan tetap di DPR dan juga di partai sebagai ketua departemen politik. Saya ingin
betul-betul menjadikan PKS menjadi partai yang modern, partai yang bermartabat, betul-betul menjalankan hitohnya bahwa menang berkah dan bermartabat. Kami tidak menghalalkan segala cara dalam proses pemilu, pilkada, pilpres, dan kami konsisten dalam nilai-nilai. Jadi tidak berpikir misalnya harus mendapatkan kursi besok. Saya termasuk di PKS Muda merekomendasikan kepada pimpinan lebih baik memang ke depan harus menjadi oposisi yang bermartabat, oposisi yang kredibel dan konstruktif untuk masyarakat. Dan saya kira 74% rakyat Indonesia menurut jajak pendapat Kompas menghendaki ada partai penyeimbang pemerintah yang sehat. Dan saya kira itu yang harus diwujudkan. Jadi jangan sampai kita partai politik tidak mendengarkan aspirasi itu gitu. Dan saya berharap bahwa ini betul-betul didengar, dan selalu ketika ada ketidakadilan kita selalu merespon. Ketika saat ini ada orang yang aktif berbicara tentang IKTP, tentang transaksi jual beli IKTP kemudian mau dipolisikan, tentu kita harus bersuara. Jangan sampai dia merasa sendiri gitu. Aneh di era demokrasi seperti ini ternyata 43% rakyat Indonesia takut berbicara politik. Katanya indeks demokrasi kita meningkat, tetapi kemudian kebebasan sipil menurun. Jadi saya kira poinnya adalah tidak boleh ada kriminalisasi, tidak boleh ada penegakan hukum yang tumpang tindih, penegakan hukum yang tidak imparsial, hanya pandang bulu kepada pendukung pemerintah begitu tajam, tetapi kepada pengkritik pemerintah begitu tajam, tapi kepada para pendukungnya begitu lembek. Jadi kami ingin sebagai partai oposisi saat ini, meskipun nanti Majelis Syuro akan memutuskan apakah nanti ke depan tetap oposisi atau berada di pemerintahan, tetapi saya optimis bahwa PKS akan berada di oposisi. Kami tidak tergiur dengan kursi menteri dan yang lainnya. Kami concern kalau ini maslahat buat rakyat, oposisi menjadi satu pilihan di mana tidak ada yang lain mengambil, maka PKS bersama rakyat menjadi oposisi penyeimbang pemerintah yang konstruktif, bermartabat, dan loyal terhadap kepentingan rakyat. Oke, berarti di kabinet ke depan hampir kemungkinan besar tidak ada dari PKS ya, Kang? Ya, mohon doanya. Mohon doanya. Padahal naik loh suaranya. Ini lumayan. Dari 8% Kang ya? Ya, kalau dari suara naik 3 juta. 3 juta. Dari 8 menjadi 11,5, dari 40 kursi menjadi kemungkinan 52 kursi. Wow. Tetapi secara nasional DPRD kabupaten dan provinsinya juga lebih signifikan naiknya. Kami sedang berhitung. Termasuk di Depok ya, Kang? Betul. Kan banyak. Oh iya benar. Gimana? Ya, nah gitu. Oke. Nanti kan di WA. Oh nanti di WA ya. Kepo deh kamu. Mbak Jen sendiri bagaimana posisi ini, berada di oposisi atau masih? Kalau saya pribadi oposisi. Pribadi oposisi. Oke, ini statement pribadi ya. Karena memang dari awal saya konsisten gitu loh. Kan banyak yang bertanya gitu. Jadi nanti kalau saya jadi anggota dewan, kalau misalnya partai menentukan ini, lu ikutin partai apa? Oh enggak, saya tetap menyuarakan apa yang rakyat mau, itu yang saya suarakan. Kalau memang harus bertolak belakang dengan partai nggak masalah. Jadi siap-siap di PAU. Kalau gitu salam buat Bang Ferdinand ya. Terima kasih Mbak Jen, terima kasih Kang Pipin. Itu kita udah dengar statement-statement mungkin mewakili dari teman-teman caleg kemarin yang belum berhasil. Ternyata memang masih optimis dan banyak pelajaran yang bisa didapat ya dari jangan hilang semangat. Jangan hilang semangat pemilu. Dan ya kita lihatlah langkah-langkah berikutnya. Masih ada Pilkada 2020 ada, 2022 ada, 2024 yang sepertinya dari beberapa partai memang sudah mulai ancang-ancang dari sekarang nih. Ya, Pilpres baru selesai udah ada ancang-ancang lagi ke selanjutnya. Jangan jerah berdemokrasi. Jangan jerah berdemokrasi. Oke. Terakhir kalau kayak dari Demokrat sama atau PKS ya mewakili partai masing-masing, kalau rekrutmennya mungkin dari pemirsa generasi Mecin ada yang mau gitu jadi butuh kendaraan lah di politik itu, rekrutmennya biasanya gimana sih dari Mbak Jen dulu di Demokrat? Biasanya langsung aja kayak langsung ke DPP langsung DPP ini daftar terus langsung diterima. Ke DPC masing-masing ya, misalnya ada DPD-nya atau DPC-nya langsung datang aja. Langsung datang mengajukan diri. Mengajukan sebagai kader. Mengajukan kader, terus aktif ada di gerakan pemudanya gitu juga ya. Iya, kan ada pemuda sayapnya kan ada banyak tuh.
Jadi ada pemuda, ada memang khusus perempuan segala macam. Oh seperti itu ya DPC. Kalau Kang Pipin? Bisa datang ke DPRA DPC setempat, atau yang kedua kami punya website pks.id, di situ bisa daftar untuk menjadi member anggota partai, sekaligus kalau mau menjadi calon anggota DPR, DPRD atau calon kepala daerah untuk 2020 juga bisa langsung menghubungi para pengurus partai di bawah di DPD itu tingkat kabupaten, DPW tingkat provinsi, dan DPP tingkat pusat, atau melalui website pks.id. Oke. Kalau mau ngelamar jadi wagub DKI bisa kan? Panjang ini.